Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya saya mohon maaf, saya terlambat lagi. Jadi agak macet di jalan. Bapak dan Ibu, apakah sudah sempat melakukan absensi sebelumnya? Halo. Saya coba cek ya absensinya Bapak Ibu ya. Ini Ibu Akila hadir, Ibu Akila. Bu Maitri, Pak Teddy, Theo, Resta, silakan nanti belum absen ya, silakan nanti yang belum absen silakan absen saja masing-masing. Di akhir perkuliahan pun nggak apa-apa. Ya, saya ingin melanjutkan kuliahan yang lalu. Jadi di minggu lalu itu saya sudah mendemonstrasikan cara penggunaan program Miasgen ya. Cara penggunaan Miasgen. Nah, mungkin sekarang saya aplikasi dari Miasgen ini. Sebelumnya mungkin apakah masih ada yang belum menginstal atau ada terkendala dalam melakukan penginstalan aplikasinya? Halo, Bapak Ibu, apakah ada? Halo? Iya Pak, bagaimana Pak? Mahasiswanya apakah ada? Ada Pak. Ya, apakah sudah dilakukan penginstalan aplikasinya? Sejauh ini untuk aplikasi itu beberapa orang dan termasuk saya juga Pak masih kesulitan karena tidak bisa mendownloadnya, tidak bisa didownload gitu. Tapi mungkin ada beberapa teman yang sudah bisa download mungkin.
Ya, maaf saya tadi koneksinya terputus. Jadi Bapak Ibu, apakah ada kendala dalam penginstalan atau sudah ada yang berhasil menginstal aplikasinya? Karena mungkin di pertemuan kali ini dan pertemuan berikutnya kita akan coba sama-sama simulasikan bersamaan pemodelan struktur bangunan gedung dengan menggunakan Midas yang nantinya saya akan ajarkan memodelkan waktu siklus pengerjaan pengecoran. Oleh karena itu gimana? Kalau saya udah berhasil sih Pak buat penginstal. Sudah berhasil ya. Oke. Kalau sudah berhasil mungkin saya coba ini ya, saya coba simulasikan saja dan bagi Bapak Ibu itu linknya dari saya kan ya, dari Iya, Pak. link yang saya berikan ya. Iya. Oke, berarti link yang saya berikan tidak ada masalah ya, tidak ada kendala apa-apa. Karena sudah ada yang bisa mendownload dan sudah berhasil melakukan penginstalan. Nah, sesuai dengan yang saya janjikan, jadi kita coba sama-sama mulai sekarang kita akan memodelkan pemodelan yang ada di tugas Bapak Ibu semua. Nah, untuk itu saya mohon bantuannya Bapak Ibu untuk memberitahukan saya misalnya mengenai dimensi kolom, jumlah penulangan, tinggi tiap lantainya, dan dimensi-dimensi lainnya yang dibutuhkan dalam melakukan pemodelan. Nah, itu kan datanya sudah ada ya di tugasnya Bapak Ibu semua. Kalau tugasnya ini masing-masing individu ini sama semua atau berbeda-beda? Beda per kelas, Pak. Apa? Berbeda-beda berarti ya? Kelas beda-beda per kelas, Pak. Kelas A ada denahnya tersendiri, kalau yang kelas B juga ada Pak, denahnya. Oh begitu. Ya sudah kalau gitu. Kalau gitu kita coba saja modelkan mulai dari sistem struktur yang sederhana. Boleh misalnya dari yang kelas terserah kelas A atau kelas B yang dijadikan contoh pemodelannya untuk dimasukkan ke dalam aplikasi atau ke dalam software. Gimana? Atau kalau nggak ada biar saya saja ya yang memodelkan atau dengan dimensi saya sendiri dengan penulangan saya sendiri kalau kayak gitu. Tapi nanti saya akan berikan tugas pada Bapak Ibu semua. Itu adalah tugasnya apa yang Bapak Ibu semua sudah kerjakan sejauh ini yang diberikan oleh Pak Ujang itu dilanjutkan kembali untuk dilakukan analisisnya menggunakan software Midasgen atau menggunakan etap juga boleh. Tapi yang saya akan coba simulasikan di mata kuliah ini saya coba menggunakan Midasgen saja. Oke, kita coba mulai.
Oke, ini Pak Iqbal, ini di yang kelas A, data yang kelas A ini ada banyak sekali ya. Ada sampai 50. Ada sampai 50 file, 55 ini ya. Sampai 55 55A file PDF. Ini maksudnya seperti apa ya? Bisa dijelaskan nggak? Detail file cap. Baik Pak, itu jumlah bangunannya sendiri itu ada sekitar 12 lantai karena ada lantai dasar, lantai dasar, mezanin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pak. Oh ini tuh data ya, data yang diberikan oleh Pak Ujang ya, tapi bukan ini ya, bukan apa? Bukan tugas dari masing-masing orang kan? Ini ya, bukan ya? Bukan masing-masing Pak, hanya perwakilan dari tiap kelas, perwakilan gambarnya. Oke. Ya sudah, kalau gitu saya coba mau dimodelkan ini saja. Kalau gitu coba kita akan modelkan ini kalau gitu ya. Kalau ini nggak apa-apa. Tapi mungkin untuk kebutuhan pembelajaran mungkin ini kan agak rumit ya dan membutuhkan waktu yang lama. Tapi mungkin nanti ada beberapa yang bisa saya coba sederhanakan ya supaya tidak terlalu lama. Ya, di sini saya akan coba modelkan. Jadi silahkan Bapak Ibu boleh merekam atau sambil mengikuti langkah-langkah yang saya jelaskan sambil membuka aplikasinya di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Jadi ini saya coba share screen. Di sini saya melihat, sebentar, saya screen saja. Ya, jadi di sini ada data mengenai Diana Fondasi. Nah, ini kita memang kalau di Midasifield, di Midasian ini kita juga bisa memodelkan ini dari fondasinya juga gitu ya, tidak dari struktur kolomnya saja. Nah, ini saya coba akan modelkan juga. Jadi selama beberapa pertemuan ke depan ya kita kuliahnya seperti ini saja. Jadi kita memodelkan bangunan ini sampai selesai dan kita inputkan siklusnya siklus metode konstruksinya juga sampai selesai. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Di sini saya mulai dari kita titik bor file tower ya. Saya download dulu data. Ya, ini data. Oke, ini data desain tower. Di sini ada ada di sini ada beberapa tipe bor file. Di sini kita sudah
Sini dapat kedalamannya di 16 meter, kemudian masing-masing kolom itu saya lihat dia ada yang tiga buah kolom, ada yang satu titik kolomnya itu 3 buah fondasi, kemudian ada juga yang 5 buah titik fondasi. Nah di sini saya coba akan memodelkan masing-masing kolomnya dulu. Kita mulai dari misalnya dari sudut yang ini, kita mulai dari sudut yang ini. Di sini cuman kolomnya itu dia belum ada ya. Jadi saya cari dulu dimensi kolom. Dimensi kolomnya di koordinat dan titik koordinat kolom. Jadi kalau dilihat di sini kolom itu ada beberapa jenis. Yang pertama kolom K. Di sini kolomnya ada beberapa jenis ya. Pertama di sini ada kolom K1. Kolom K1 ini dimensinya di 400 kali 800, kemudian 400 kali 700 untuk K2-nya dan K2A. Cuman di sini, di sini ada keterangan penamaan kolom. Nah, ini kita buat dulu dari kolom saja. Jadi kita pertama klik properties, kemudian klik material. Material kemarin sudah saya ajarkan, tapi ini saya coba ini lagi. Jadi material, kemudian di sini saya beri nama beton FC21. Digambar di sini digambar itu beton FC35 MPa ya. Ya, beton K1, K2 itu 35 MPa. Berarti saya coba di sini saya rubah jadi betonnya FC35 MPa. Silahkan direkam atau sambil diikutin, cuman mungkin kalau saya terlalu cepat mohon kalau saya terlalu cepat mohon diingatkan. Saya beri nama ini beton FC35, kemudian ini saya pilih karena di sini tidak ada beton FC 35, maka saya coba di sini ada nggak ya? Oke, nggak ada beton FC35, jadi saya coba masukin saja sendiri. Ini saya klik yang non, jadi saya akan memasukkan modulus elastisitasnya secara manual. Modulus elastisitasnya ini sama dengan modulus elastisitas itu 4.700 dikalikan akar dari FC-nya. Berarti 27.800 untuk Newton per milimeter ya. Cuman karena di sini ini saya rubah saja 27805. 27805. Sudah, jadi modul elastisitasnya dirubah, kemudian Poisson ratio dan thermal coefficient weight density-nya saya samakan saja. Saya menggunakan berat saya 24 km per kubik. Itu sudah. Sekarang kita membuat section. Kita klik access properties, kemudian klik add. Setelah itu kita klik solid rectangle karena bentuknya kan persegi ya. Ini saya kasih nama kolom K1. Kolom K1 itu tadi dimensinya di
kolom A1 itu dimensinya ini berarti 400 kali 800. Ini berarti saya klik user karena saya masukkan secara manual 0,4, 0,4 meter ya, dan 0,8. Tapi ini agak kebalik, jadi saya balikkan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian saya masukin lagi kolom di sini, kolom K2. K2 itu tadi dimensinya adalah 0,700 dikalikan 0,4. Ya, selesai pakai nama kolom K2. Oke, kemudian di sini ada juga jenis kolom K2A. Saya add lagi. Ada 3 jenis kolom di sini ya. Kolom K2 dimensinya sama. Oh, ini pakai yang persegi. Kemudian dimensinya sama di 0,7 dan ininya 0,4 lebar. Kemudian ya, klik saja OK. Nah, di sini kita sudah punya ini kolom yang kemarin contoh ya 0,3, 0,3, 0,25. Kita sudah punya 3 buah penampang kolom dan 1 buah elemen, 1 buah material bisa kita inputkan. Sekarang kita menginputkan nodal atau node itu dengan kita klik comment atau kita bisa klik icon-icon yang ada di atas, tapi saya coba ajarkan dengan menggunakan comment get nodes itu kita pakai CN ya gitu ya. Jadi akan ada muncul, kita akan menempatkan itu di nodes-nya itu ada di koordinat 0, 0, 0. Saya ketik saja 0, 0, dan 0. Kemudian klik apply. Nah, ini seharusnya sudah ada nodes ya di sini. Nah, jadi dia sudah ada nodes di sini. Sudah ada nodes. Mungkin bisa terlihat juga dari layar Bapak Ibu. Sekarang sudah dikenal. Sekarang saya harus cek di ketinggiannya berapa sih elevasinya dari lantai 1 ke lantai yang berikutnya. Di sini Bapak Ibu ada yang tahu satu lantai, masing-masing lantai itu tingginya berapa? Biar cepat aja, biar nggak buka gambar. Oh ini ya ada ya. Ini lantai mezanin, lantai dasar, basement. Banyak juga ya lantainya ya. Elevasi 26,2 berarti ini ada di area basement. Kita model itu basement. Denah yang ada di basement. Di 26,2 elevasi. Kalau di titik koordinat ini titik quartile ini juga di 26,2. Oke. Berarti kita modelin dari pelket saja, dari elevasi 26,2. Ini saya coba modelkan. Mungkin nanti kalau gambar saya salah mengartikan gambar, Bapak Ibu mohon ingatkan saya atau koreksi saya ya. Di sini dari lantai basement saja, berarti saya nggak tahu ini split 1, split 2 ini maksudnya apa ya. Cuman karena datanya ada di basement 1, ya sudah saya modelin dari basement 1 aja dulu.
basement 1 ke lantai dasar ini tingginya ada di 4 meter ya. Kemudian nanti 3,5, 3,5, 3,1, lalu 3,6 sampai ke atap 1. Di sini ada basement berarti tingginya 4, tinggi kolomnya itu adalah 4, berarti saya translator ke atas. Setinggi saya copy notes-nya dengan cara klik TN ya atau translate notes, kemudian enter, nanti akan muncul di sebelah kiri seperti ini. Lalu saya karena saya ingin copy ke atas, maka saya klik yang Z. Kemudian ini semua checklistnya saya checklist. Saya masukkan angka 4. Kemudian saya apply, jadi dia sudah tercopy ke atas notes-nya. Karena notes-nya sudah tercopy, maka saya hanya tinggal membuat elemen dengan cara mengetik create elemen. Saya close lagi. Karena ingin membuat elemen, maka kode-nya atau kode yang kita masukkan itu CE, create elemen. Nah, seperti ini, atau kita bisa masukkan lewat di sini tab yang next atau elemen, kita klik create elemen, tanda yang ini, logo yang ini. Nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada materialnya, ada button FC35, kemudian kolom yang akan kita buat itu adalah kolom yang mana. Nah, tadi kita balik lagi ke Dena. Yang kita mau buat itu kan tadi yang kolom paling awal itu yang ini ya, kolom K2A. Jadi kita akan buat yang kolom yang K2A. Balik lagi ke software. Kolom K2A, di sini saya pilih kolom K2A, kemudian saya tarik. Kemudian di sini saya klik bagian nodal connectivity dan saya tarik dari bawah ke atas. Nah, sehingga terbentuklah satu buah kolom. Tapi kalau saya lihat di sini dan kita bandingkan ya di sini ya, ternyata arah kolomnya berbeda ya. Kalau di gambar itu arah kolomnya berdirinya ke atas ke arah vertikal. Sedangkan ini kolomnya saya tidur. Maka di sini saya ganti lagi. Ini saya klik yang jadi setiap segala sesuatu yang kita kerjakan itu dia sudah ada di menu sebelah kanan di tree menu ya. Di sini nomor 5 ada kolom K2. Ini saya klik lagi kolom K2. Dia warnanya hitam. Karena warna hitam itu artinya kolomnya sudah dipakai atau sudah dimodelkan di pemodelan. Yang warna biru ini adalah elemen yang sudah kita buat, tapi dia masih belum kita gunakan atau kita pakai. Jadi warnanya biru, ada warna biru, ada warna hitam. Nah, yang warna hitam ini saya klik kemudian properties, ini saya tukar. Jadi H-nya 0,4, B-nya 0,7. Ya, saya enter. Oke, nah ini jadi posisi kolomnya jadi berdiri. Kemudian saya akan memodelkan koordinat atau titik fondasinya. Fondasinya di sini detail fondasinya enggak kan? Detail fondasinya belum ada ya. Ini coba cari lagi nih. Di sini ada detail file cap. Nah, ini dia detail file cap. Jadi file cap-nya bentuknya bentuknya dia segitiga seperti ini ya. Bentuknya segitiga nggak apa-apa. Kita bisa dimodelkan di bidang sini. Sekarang kita bisa lihat bahwa kita akan bikin penampang file cap dulu. Di sini kalau penampang file cap berarti kita tadi memodelkan file cap itu properties, kemudian section properties lagi, karena kita akan mengadakan create. Di sini kita pilih kira-kira ada nggak ya bentuk yang segitiga seperti yang tadi. Tapi kalau saya lihat di sini ternyata di Midas itu nggak ada bentuknya yang segitiga seperti tadi. Jadi kita bisa memodelkan ini secara custom di Midas. Tapi itu dengan cara cuman kita harus
Ya, jadi kita harus modelkan secara custom. Cara memodelkannya adalah kita klik yang tool, kemudian sectional property calculator. Nah, di sini langsung muncul menu baru gitu ya. Di sini ada kilogram, ini saya ganti kilometer, kemudian di sini yang milimeter saya ganti jadi meter. Jadi saya gunakan gayanya dengan satuan kilometer dan panjangnya, satuan panjangnya saya gunakan meter. Nah, di sini sudah seperti ini. Masalahnya di sini kita ada file cap yang sebetulnya kita harus gambarkan terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang saya akan coba gambarkan dulu saja file capnya saya gambarin cepat-cepat. Saya gambarin dulu cepat-cepat ya. Di sini data file. Di sini saya di sini panjangnya 3,5. Nah, ini dimensi targetnya kan yang kita miliki seperti ini ya. Saya samakan dengan apa yang ada di gambar. Ini saya rasa Bapak Ibu juga semuanya sudah bisa menggambar dengan menggunakan CAD, sehingga saya juga tidak perlu mengajarkan. Cepat saja. Ini harus kita save ke dalam format bukan DWG, tapi kita save as ke format DXF. Kita format ke DXF ini saya kasih nama file gedung. Di situ karena saya sudah save, sekarang saya klik file, kemudian saya klik import AutoCAD DXF. Nah, kita lihat menunya di sini. Kemudian dicari di mana letak tadi di save ya. Nah, file gedung, saya open. Oke, nah dia sudah terimport secara otomatis ke dalam file. Nah, ada di bidang situ.
Lalu kita klik ini yang section berwarna kuning ini. Kemudian kita pilih di sini plan. Jadi kita pilih klik yang plan, saya kasih nama file tab. Kemudian saya setelah itu sudah saya kasih nama, saya blok. Kemudian saya klik apply. Jadi garis yang tadi dia sudah terisi oleh warna kuning. Jadi warna kuning ini adalah sebuah bentuk penampang yang sudah bisa dihitung luasan. Tapi di sini belum bisa dihitung luasannya sebelum kita mesh dulu. Nah di sini ada calculate property. Kita mesh sampai yang paling halus saja. Saya biasanya pilih. Saya klik yang warna kuningnya tadi. Kemudian saya klik apply. Nah dia sudah termeshing otomatis. Karena sudah termeshing otomatis, saya bisa lihat di sini ada di section of property. Jadi penampang tersebut dia sudah ada, bisa dihitung areanya, domain inersianya dan lain sebagainya. Jadi kita close saja, kemudian saya klik di sini klik property, kemudian export section. Jadi saya export section, kemudian saya kasih nama, ini file tab. Kemudian di sini ada midas, midas itu midas dan MVT file. Oh ya, saya kasih nama itu. Saya kasih nama CSS, dan saya klik apply saja. Kalau saya set di sini, saya kasih nama yep. Kemudian ini saya klik apply. Itu saya coba buka lagi ke Midas Game. Kemudian klik property, kemudian section properties, kemudian kita klik add. Di sini kita bisa memilih section tapi yang value, kemudian ada general section. Nah di sini kita import text file. Saya tadi sepertinya asetnya salah, saya coba ulang lagi. Jadi bukan ke sini, coba di oh di sini klik yang disket ya, disket warna oranye, warna kuning ini. Kemudian di sini saya klik yang midas section file. Nah ini baru yang benarnya kayak gitu. Kemudian saya kasih nama file F, kemudian saya save, kemudian saya klik dan saya klik apply. Balik lagi ke midas. Sekarang di sini sudah ada file cap text. Maka cap text ini kita open saja. Kita klik OK, jadi penampangnya itu dia sudah terimport ke midas. Oh, ini saya kasih nama file cap. File cap 1. Oke, di sini tebal file cap-nya itu di berapa meter ya? Nah, tebal file cap-nya itu di 1300 mm atau 1,3 meter ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya baca gambarnya. Ya, betulnya 1,3 ya. Maka saya buat lagi kolom ini ke bawahnya, notes yang ada di bawah, saya copy lagi ke bawah ke jarak 1,3. Saya klik translate mode, enable distance, kemudian yang Z itu ke arah bawah berarti minus 1,3 meter. Minus 1,3 meter. Kemudian saya copy saja. Nah, di sini ada note-nya sudah tercopy. Ada note ke bawahnya lagi. Nah, caranya selanjutnya sama. Klik elemen atau CE atau saya klik yang di sebelah sini. Klik elemen. Kemudian di sini saya pilih file cap 1. Lalu saya hubungkan dari kalau tadi dari atas bawah ke atas ya, saya hubungkan juga sama dari bawah ke atas. Maka terbentuklah file cap yang
yang seperti ada di gambar. Tapi kalau kita lihat yang ada di gambar itu file cap-nya dia seperti ini ya. Dia file cap-nya arahnya ke bawah. Jadi masih salah modelnya, tapi saya lihat di sini sudah jam 18.00, mungkin sudah azan ya. Sudah azan kan ya Bapak Ibu ya? Sudah ya harusnya, sudah azan. Sudah Pak. Yang jadi kita istirahat dulu saja, kita akan mulai lagi jam 18.30. Ya, saya mau bertanya dulu Bapak Ibu, apakah ada yang sudah berhasil jalan midas sekiannya sudah ada berhasil bisa dijalankan? Jangan-jangan masih sama sekali belum ada yang bisa jalan nih midas sekian, baru download saja gitu. Atau misalnya sudah terinstall tapi masih belum bisa di klik new gitu ya, masih terkendala masalah crack atau lain sebagainya, gimana? Halo Bapak Ibu, apakah sudah kembali? Kenapa? Gimana Ibu Yuni? Sudah bisa? Oke, berarti sudah ada yang berhasil ya berarti. Dan sudah bisa memodelkan ya berarti ya. Sudah, saya juga nggak bisa karena perkuliahannya online. Jadi saya juga tidak bisa kalau ada problem, ada masalah masing-masing, saya tidak bisa bantu melakukan crack atau apa sebagainya. Jadi mohon dicoba saja dan diikuti instruksi yang ada di file yang ada yang saya berikan itu aja. Nah kemudian untuk langkah-langkahnya, apabila dari Bapak Ibu ada yang sudah bisa menginstal dan bisa langsung ikut mempraktekkan, silahkan ikut praktekkan. Apabila tidak bisa karena ini kuliahnya online, boleh layarnya direkam saja dulu, nanti kemudian bisa diikuti langkah-langkah. Saya coba lanjutkan yang tadi. Jadi saya share screen saja. Di sini saya ke Midas lagi. Nah tadi kalau kita lihat di gambar ini dia arahnya ke arah bawah ya. File cap-nya dia ke arah bawah. File cap-nya ke arah bawah, jadi ini kita perlu putar lagi file cap-nya. Ke bawah.
Ini untuk memutar. Untuk memutar ini kita tinggal klik saja elemennya. Setelah kita klik elemennya, lalu kalau kita putar itu kan bahasa Inggrisnya rotate ya. Ya sudah, kita klik saja di sini, kemudian kita ketik rotate, RO. Nah di sini sudah ada ya rotate. Nah ini mana yang mau di rotate, apakah elemen atau apakah nodes. Nah ini kita bisa karena yang mau kita rotate adalah elemen file cap, maka kita klik rotate element. Nah di sini ada menu di sebelah kiri. Nah kita pilih yang about to axis defined by 2PTS seperti ini. Jadi kita merotate itu berdasarkan aksis dua titik yang kita pilih. Pertama, titik poin yang kita pilih itu yang atas ini, kemudian titik poin yang kedua yang di bagian bawahnya. Dia akan memutar berdasarkan sumbu dari dua titik yang kita pilih. Di sini ada copy, ada move. Kita klik yang move saja karena kan kita hanya ingin menggeser ya, bukan ingin mengcopy elemennya. Nah, ini di sini ada angel of rotation. Itu udah berapa kita mau melakukan rotate. Nah, di sini yang perlu kita lakukan merotate-nya itu kan jadi 90 derajat ya supaya jadi ke arah bawah. Maka saya klik saja 90. Kemudian saya klik apply. Nah, dia jadi fondasinya atau bukan fondasi file cap-nya dia ada di sebelah bawah. Nah, sudah. Ini kita sudah punya elemen kolom dan file cap. Nah, sekarang yang kita harus buat itu adalah elemen dari bore file-nya itu sendiri. Ini bore file panjang ya, saya lupa. Ini itu kalau nggak salah bore file ya. Nah, titik bore file ya. Bore file diameternya di 800 mm atau di 0,8 meter. Dengan kedalaman 16 meter. Nah, di sini saya copy saja nodes yang bawah, nodes yang paling bawah. Ini saya copy saja ke arah bawah ke dalam 16 meter. Berarti di sini saya klik translate nodes. Translate nodes ini saya copy ke arah bawah, itu ke arah Z. Itu minus 16 karena ke arah bawah. Saya klik semua, copy intersect dan node atributnya. Sehingga di sini ada satu buah nodes di bawah atau di minus 16 dari titik bottom file cap. Kemudian karena dia penampang bore file-nya belum saya modelkan, maka saya harus memodelkan juga penampang bore file-nya. Klik section properties lagi, kemudian klik add, lalu klik yang solid round karena lingkaran kan ya. Kemudian saya bikin nama bore file 0,8 meter. Kemudian kita klik user, lalu kita klik berapa diameternya, 0,8 meter. Klik OK, dia sudah ada di nomor 7, bore file 0,8 meter. Kita close saja, lalu kita klik elemen lagi, kemudian kita klik create elemen. Nah, di sini sudah ada beton FC35. Mutunya saya coba samakan saja semua elemen. Di sini saya pilih nomor 7, itu bore file 0,8 meter. Nah, kalau tadi kolom itu saya tariknya dari bawah ke atas, yang bore file ini saya akan coba tariknya dari atas ke bawah. Kita klik nodes yang atas, kemudian saya tarik ke bawah, ini 16 meter. Nah, sehingga terbentuklah sebuah dimensi bore file, tetapi posisi ini dia masih belum ada di posisi yang seharusnya. Nah, saya akan pindahkan ke posisi yang seharusnya. Di sini saya harus lihat dulu gambarnya. Di gambar detail bore file. Ya ada di detail file cap harusnya sih. Oh ya ini. Nah ini detail file capnya jadi dari asnya si kolom dia berpindah. Aduh ini dimensinya agak susah ya. Dimensinya agak susah. Tidak ada dimensi yang menggambarkan. Ini ada.
Coba. Cuman ini as kolomnya tidak ada. Oke, saya coba saja. Nah, ini saya coba geser dulu. Ini kalau ingin menggeser itu tinggal kita copy saja sebetulnya. Atas ini. Tidak ada yang tidak ada yang menunjukkan asnya, jarak dari asnya kolom ke asnya borpel ini nggak ada, kita nggak punya. Ini agak susah sebetulnya. Kalau gambarnya CAD mungkin kita bisa ukur secara langsung, cuma ini agak susah. Paling saya coba kira-kira dulu saja. Kira-kira ini seperti ini kan. Kita translate dulu. Sampai ke ujung arah ini. Oke, kurang lebih ini perkiraan saja. Ada di 1,35 di ujungnya, berarti ini saya coba copy saja elemen ini, borpelnya saya coba copy sejarak 1,35 ke arah belakang. Saya copy, tapi berarti kan di sini translate elemen ya. Translate elemen ini seharusnya saya klik semua. Kemudian saya copy ke arah Y sebesar 1,35. Nanti elemennya akan pindah ke arah si tengah. Tapi ini saya hapus saja. Nah, di sini saya coba pindahkan elemen ini dengan cara melakukan translate nodes. Jadi nodes yang saya geser sehingga elemennya itu juga ikut bergeser. Nah, di sini saya coba lihat lagi dimensinya itu 800 dari ujung pelket. Nah, ini saya sudah menempatkan titik asbor pelnya ada di ujung pelket. Jadi kemudian saya geser sebesar 800 mm sampai dari ujung pelket. Jadi ini saya tulis saja 0,8 minus. Jadi ke arah sebaliknya yang tadi ini ini masih translate elemen ya. Kita pakai translate nodes. Ini kita ketik minus 0,8. Nah, ini karena kita geser ke arah Y, maka yang kita klik ini arahnya arah Y. Kemudian kita move, jangan di copy, kita move saja, kemudian apply. Nah, dia berpindah posisi. Sekarang dia ada di tempat yang sudah lebih benar dibandingkan sebelumnya, tetapi dia masih ada di tengah. Masih ada di tengah-tengah. Nah, saya harus copy ini, geserkan lagi dari tengah-tengah. Saya nggak tahu jaraknya berapa, harus lihat lagi. Dia di tengah-tengahnya itu 2 meter, berarti ke kiri 1 meter, ke kanan 1 meter. Berarti ini saya copy saja. Copy ke arah X. Ini sebesar 1 meter. Tapi ini jangan translate code, kita translate elemen saja. Kita translate elemen ke arah X, itu 1 meter. Kita blok dulu elemennya. Ini sudah keblok ya, warna merah. Klik apply. Kemudian saya blok lagi. Ini saya kasih nilai minus. Klik lagi apply. Nah, di sini ada 3 buah. Nah, tapi yang bagian tengah ini harus kita pindahkan ke depan. Dari jarak dari ini nggak ada juga, coba di sini gambarnya. Oke, dari asbor file yang belakang ke asbor file yang depan
depannya itu dia sekitar 1,732. Berarti di sini saya pindahkan elemennya dengan cara memindahkan nodes-nya. Nah, ini saya klik elemennya dan nodes-nya. Nah, ini. Kemudian saya klik translate nodes. Translate nodes itu saya pindahkan ke arah ini arahnya sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kan ada koordinat, ada global koordinat nih. Ini global koordinat nih yang di sini nih. Nah, ini ke arah Y. Kemudian yang ke sana itu ke arah X. Ini Y. Nah, gitu. Nah, koordinatnya. Jadi kalau saya ingin geserkan titik ini ke arah sana, berarti saya harus geserkan ke arah Y, tapi Y-nya Y negatif, karena arah panah Y-nya kan dia ke bawah ya, sedangkan saya mau geser ke atas. Gitu. Berarti saya klik Y-nya ini ke arah Y, klik Y, kemudian ini Y-nya ini negatif, tapi negatifnya tadi 1,732. 1,732. Kita move ke nodes. Nah, sehingga dia sudah ada di posisi yang seharusnya. Posisinya sudah betul. Di sini saya punya struktur elemen dan ini saya akan bagi karena tadi 16 meter bore pile-nya. Saya akan bagi ini menjadi 16 bagian sehingga jadi bore pile ini per 1 meter gitu. Saya potong-potong per 1 meter. Kenapa saya potong per 1 meter? Nanti kita harus memodelkan juga elemen kekangan tanah dengan menggunakan spring lateral. Jadi ini saya bagi saja. Itu cara membagi itu, bagi itu bahasa Inggrisnya apa? Divide ya. Berarti kita klik divide saja. Ketik divide dibagi di komen div. Nah, di sini ada divide ya. Kemudian kita enter saja. Di sini ada pilihan, ada divide element atau nodes. Yang kita pilih adalah divide element. Kita bagi menjadi ini sudah kita bagi berdasarkan jarak yang sama. Jadi kita bagi 16, kita tinggal masukin saja angka 16. Kemudian ini setelah itu kita blok ya. Setelah itu kita blok. Nah, itu dia sudah terbagi menjadi 16 buah elemen. Nah, di sini saya masih apakah antara elemen bore pile dengan elemen file cap ini sudah menjadi satu kesatuan yang rigid? Sebetulnya belum. Kalau ini saya 3 dimensinya saya matikan, ini ada 3 buah elemen yang ketiga buahnya ada 4 buah elemen. Yang 4 buah elemennya ini saling tidak nempel gitu. Ya, elemen ini dia sendiri, elemen ini sendiri, elemen ini sendiri, elemen ini sendiri. Artinya si software ini masih mengartikan bahwa ketiga elemen itu sebenarnya nggak nyambung. Nah, maka harus kita sambungkan. Caranya adalah kita klik properties, klik boundary, kemudian setelah klik boundary ini kita klik yang rigid link. Rigid link, kemudian di sini ada master node number ya. Di sini ada master node number. Master node number ini adalah kalau kita ingin menggabungkan 3 atau 2 atau lebih nodes ke dalam satu node. Ini contohnya. Saya ingin menggabungkan 3 buah nodes yang ada di bawah ini. Dengan satu buah nodes yang ada di tengah, maka saya akan menjadikan, ini saya klik saja master node number-nya, saya klik ini, kemudian saya klik node mana yang ingin dijadikan master node, seperti ini. Dia sudah langsung terisi angka. Ini ada angka 3, itu adalah nomor dari nodes-nya. Yang kita klik itu adalah nodes nomor 3. Kemudian ini diklik aja rigid body, jadi seolah-olah kalau rigid body itu artinya antar elemen itu terikat. Jadi rigid. Kemudian kita klik nodes mana saja yang mau digabungkan. Ini pertama nodes yang ini, kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kita klik apply. Jadi dia nyatu semua ke tengah, disatukan oleh sebuah garis. Yang mana garis ini sebetulnya tidak punya massa. Tidak punya massa dia. Jadi hanya fungsinya itu untuk menghubungkan beberapa elemen tanpa menambah beratnya.
Nah, kemudian saya tampilkan lagi bentuk 3D. Nah, ini sudah terlihat bentuk dari pilar dan pelkapnya. Nah, sekarang kita kalau sudah bikin sini sudah jadi, kita balik lagi ke gambar dan sebetulnya kita tinggal copy paste aja. Sekarang ini kan yang kita buat ini adalah kolom yang sebelah sini ya. Sudah kita buat kolom K2. Ini kita kopikan kolomnya ke sini. Kemudian nanti kita setelah kita kopikan, kita sudah punya 2 kolom, nanti kita kopikan semuanya ke arah kanan. Nah, saya coba. Ini saya kopiin dulu. Saya pindah lagi. Oh sorry, ininya jaraknya berapa ya? 7,55. Berarti elemen ini saya copy semua. Saya blok semua. Kemudian saya mengcopy elemen itu, translate elemen di sini aja. Di sini ada translate elemen. Klik translate elemen, kemudian di sini saya klik semua intersect-nya. Nah, ini saya mau pindahkan ke arah ke atas sebesar 7,55 meter. Berarti saya harus pindahkan ke arah Y, ke atas. Ke arah Y, klik Y sebesar 7,55 meter. Klik apply saja, tapi pelkapnya masih belum seperti yang seharusnya. Nah, di sini saya coba gimana caranya. Saya coba putar saja elemennya. Ini saya klik semua. Kemudian kalau putar itu bahasa Inggrisnya rotate ya, ROTATE. Yang ingin dirotate adalah elemennya. Kemudian sama caranya saya menentukan aksis yang menjadi sumbu dari rotasi. Ini saya pilih poin 1 ini bagian atas, kemudian poin 2-nya ini bagian bawah dari pelkap. Di sini saya klik saja semuanya. Kemudian ini saya klik move karena ingin memutar tanpa bukan mengcopy ya, memutar elemen yang sudah ada. Ini perlu saya putar sebesar 180 derajat, maka angle of rotation-nya saya masukkan 180. Nah, maka dia akhirnya terputar ya. Cuman di sini ada elemen yang nodes-nya itu tercopy. Ini saya hapus saja. Ini ada nodes yang seharusnya nggak ada. Nah, jadi seperti ini. Sekarang saya coba cek lagi apakah dia sudah nempel. Nah, di sini dia elemennya untuk yang baru, untuk kolom yang baru dia belum nempel nih, belum ada rigid link seperti yang awal kita buat. Ini sama, kita klik lagi boundary, kemudian kita klik rigid link. Ini rigid body semua, kemudian kita klik master node itu yang ada di bottom pelkap. Kemudian kita select masing-masing nodes yang ingin kita gabungkan. Nah, ini saya klik yang mau digabungkan. Master node-nya itu tadi udah ya 58, kemudian klik apply. Nah, dia gabung elemen. Nah, di sini saya sudah punya penampang dengan 2 arah yang berbeda. Nah, ini sudah terlihat seperti yang ada di denah. Nah, sekarang saya ingin copy 2 buah kolom ini ke arah samping. Ini perlu diperhatikan bahwa yang di sini saya bisa ganti elemennya. Ini kalau saya tampilkan elemen type name di sini saya close. Nah, di sini kan kolomnya yang sebelah
Sini masih kolom K2A ya. Sini terbaca ya, ada nama kolomnya kolom K2A. Nah, yang atas ini kan kolomnya itu kolom tadi itu kolom harusnya bukan K2A tapi kolom K1. Nah, ini kolom yang mau saya ganti ini tinggal saya blok saja. Ini ada tanda merah, ini sudah terblok. Kemudian mana kolomnya yang ingin kita tukar, yang kita masuk, yaitu kolom K1 kan, ini ada di section yang nomor 3. Ini kolom K1 ini saya klik, kemudian saya drag masuk ke dalam jendela, ke dalam layar, sebelah kanan. Kemudian saya nah dia otomatis berubah menjadi kolom K1. Tapi kolom K1-nya tadi belum kita K1, kemudian klik properties. Ini saya tukar ya, saya balikin 0,4 dan 0,8. Nah, jadi arahnya sudah ke arah yang seharusnya ya. Supaya nggak banyak tulisan, ini saya matiin lagi namanya. Nah, kita ada tinggal kita copy saja. Di sini di copy dua kolom ini mau saya copy sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 buah 6 baris kolom yang ingin saya copy dengan jarak yang sama. Di sini ada 6 meter. Saya coba copy saja 6 meter ke arah kanan ya. Berarti ini saya blok semua. Ini terblok semua elemen dan nodes-nya. Kemudian saya kalau ingin copy elemen itu adalah nodes, kemudian translate elemen. Translate elemen ini copy elemen saya ini ke arah X ya. Ini X ya, ini X. Kemudian ini ke arah Y. Jadi saya akan copy ke arah X dengan jarak 6 meter. Ini saya coba klik yang unequal distance. Ini saya klik ini. Pas sejarak 6 meter dengan jumlah, saya coba lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan jumlah 6. Berarti 6. Jumlahnya 6. Add. Kita kasih add, klik node elemen atribut, kemudian klik apply. Jadi sudah tercopy sesuai dengan apa yang ada di gambar. Nah, kita tinggal buat di sini sebetulnya ada file cap yang bentuknya persegi apa tuh ada kolomnya kolom K1 dan K2, tapi kita coba apa ya, kita skip aja dulu ini apa kolom yang 2 itu yang di grid 9B dan di grid 9A atau 10A atau 10B ini kita coba skip dulu. Kita modelin yang bagian atasnya dulu saja. Modelin bagian atas ini. Karena elemennya sama. Di sini karena di denah ini kan kita sudah modelkan baris yang ini. Ini K1 dengan dimensi file cap dan fondasi yang sama dengan yang ada di baris yang saya beri warna biru. Berarti saya tinggal copy saja baris yang warna merah ke baris yang warna biru. Jaraknya sini ada 7 meter. Ya sudah sama, di midas juga sama seperti itu. Saya copy baris yang ini, saya copy ke atas itu ke arah T, panjang jarak 7 meter. Nah, jadi copy. Kemudian dilihat lagi, ini ke arah samping masih ada. Arah samping ini dia masih ada K2 dan dimensi yang sama, sejarak 6 meter. Saya copy lagi ke samping. Kita copy yang ini, kemudian kita copy ke arah X. Tapi X-nya X minus ya.
minus 6 meter. Jadi dia akan copy ke arah kiri. Nah, seperti ini. Lalu gambarnya saya lihat lagi. Kemudian dia di copy lagi ke atas. Dari K1 di copy ke atas sebanyak sejarak 7,55 ya. Ini di copy ke atas 7,55 ke arah di copy lagi. Nah, jadi seperti ini. Oke, dia jadi seperti ini sesuai dengan yang ada di denah. Tapi di denah itu kalau dilihat dia masih ada ke sampingnya 2 baris lagi. Maka 2 baris yang samping ini saya copy. Translate elemen. Kemudian di copy ke arah X sebesar tadi berapa ya? Sebesar 6 meter ke arah X. Jadi seperti itu. Kita terus saja di dalam tahap ini kita sesuaikan saja dengan gambar. Ini kita jadi baru memodelkan geometri dari struktur bangunan gedung. Kemudian kita akan modelkan bagian denah. Di sini ada yang file cap ini kotak ya. Jadi ada yang kotak nih. Kemudian di sini ada kolom ini bisa di copy ke arah sini sejarak 6 meter. Kemudian copy lagi ke arah sini sejarak 3 meter. Jadi nanti saya coba praktekin ini ke kiri ke kanan 6, terus di copy lagi ke kanannya lagi 3. Jadi kolom yang ada di ujung 2 buah kolom ujung belakang ini saya copy ke sana ke arah Y, ke arah Y, ke arah X sebesar 6 meter. Sebesar 3 meter. Nah, jadi seperti ini. Tapi di sini file cap-nya masih belum ini ya, masih belum ada file cap-nya. Nah, kita lihat lagi ke file cap. Detail file cap itu di situ kotak, karena di gambar kotak. Nah, ini nggak ada detail kotak. Kita coba di file yang lain. Masih di file cap yang kotak tadi ya. Dan kalau saya lihat di denahnya dimensi file cap ini 6,4 dikali 3,678. Sudah, sekarang kita tinggal modelkan saja. Kita memodelkan itu karena propertiesnya belum dibuat, kita bikin lagi bentuk file cap-nya kotak. Ini file cap 2. Klik user tadi 6, berapa ya tadi, sorry, 6,4 dan 3,67. Coba 6,4 meter
kemudian 3,7 berapa? 3,678. Klik OK. Terus kita sudah punya di elemen nomor 8, section nomor 8 ini ada file cap 2. Terus saya lihat lagi dimensinya di sini tebelnya file cap ini berapa meter ya tebelnya? 1,3 juga sama. Berarti saya modelkan karena dia itu file cap-nya itu ada dua di sini kalau kita lihat di gambar. Jadi ada dua kolom. Di sini ada kolomnya. Berarti kolom kiri dan kolom kanan ini file cap-nya nyatu. Itu berarti di sini ya anggaplah ini tengah-tengahnya. Berarti saya nanti akan bikin file cap ini elemennya ada di tengah-tengah antara kolom 1 dan kolom coba sama dengan cara yang sama. Caranya kalau saya ini agak tricky sedikit lah ya. Saya klik struktur lagi node atau elemen, kemudian saya klik, kemudian ini saya kasih apa saja dulu elemennya, saya klik yang board file dulu, ini saya hubungkan di bagian bawahnya masing-masing kolom, kemudian elemen ini saya divide, saya bagi jadi 2 div membentuk satu buah nodes di antara 2 buah kolom dengan jarak yang masing-masing sama. Elemennya di sini elemennya saya hapus elemennya, saya sisakan nodes. Nah, jadi di sini ada nodes ya yang saya select ini nodes. Ini adalah nodesnya untuk yang nanti kita ke arah bawah. Ini dengan tebal minus 1,3 meter. Saya klik 33. Nah, dia jadi sudah ada 2 buah nodes di bagian sini. Di bagian sini sudah 2, kemudian nodes yang karena masing-masing di antara kolom sudah ada 2 buah nodes, saya bisa menggambar file cap dengan cara saya klik komen atau bisa klik ini create element. Vektornya saya samain mutunya semua, lalu di sini saya pilih file cap 2 atas. Ini juga dari bawah ke atas. Nah, jadi 2 kolom sama seperti itu. Kemudian saya lihat lagi di ini. Jadi di sini pondasinya ini ada di titik 4 dan 5. Ada 5 buah pondasi. Yang pondasi board file yang pertama ini ada di tengah-tengah. Jadi gampang saja bagi kalau yang bagian tengah-tengah ini nodes yang ada di file cap. Kemudian saya translate nodes. Di sini ada translate nodes. Kemudian pondasinya sama ya, dalamnya 16 meter, berarti saya ini klik dulu semuanya. Kemudian saya klik Z karena saya ingin mentransfer mengcopy dari titik itu ke arah suku Z atau ke arah bawah atau atas. Karena saya ingin mengcopy ke bawah berarti punya minus 16 meter. Klik apply, di sini sudah ada. Seperti ini, tapi apakah kita harus create elemen dari yang sudah ada? Contoh, kalau saya ingin mengcopy fondasi dari elemen yang sudah ada, saya ingin copy saja
kasih yang sebelah sini misalnya, jadi supaya jelas gambar. Ini saya type sementara. Saya ingin copy board file yang ada di sini. Board file yang ini saya copy translate elemen atau yang ini ya, translate elemen. Saya ingin copy dari sini. Saya copy ke sini. Jadi bisa ditarik ya. Kita klik yang equals atas ini ke notes yang saya inginkan. Gitu. Atribut elemen dan lain sebagainya saya checklist, kemudian saya apply. Nah, dia pindah ke tempat yang kita inginkan, yaitu di tengah-tengahnya si file cap. Oke, di sini baru kita punya di satu buah file cap. Nah, sekarang kita dari tengah-tengah itu kemana? Tengah-tengah itu sebesar 1,039 ke arah atas. Saya copy lagi. Satu 1,039. Ini kita copy. Saya copy filenya saja 1,309 ke arah sumbu ini, dia sumbunya ke arah atas. Jadi kita copy saja translate elemen. Kita copy ke atas sebesar ke arah Y itu sebesar 1,039. Tapi ini juga masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan satu posisinya. Ini kita blok lagi nodes-nya. Kemudian kita geser board file-nya dengan cara menggeser nodes supaya board file-nya itu jadi ke samping. Jangan digeser deh, di copy saja. Kita copy saja. Translate elemen itu kita copy ke arah kiri itu 2,4 meter ya. Betul ya, ke arah kanan 2,4 meter. Kita berarti ke arah X, ini klik yang X 2,4 meter. Oh, ini belum terselect elemen. Jadi jangan lupa ketika kita ingin mengcopy elemen atau memindahkan elemen, itu elemennya di select. Jadi saya select semua elemennya. Terus ini tadi sudah diisi ya, tinggal klik apply saja. Nah, di sini sama nih. Kalau tadi 2,4, sekarang saya kasih minus 2,4. Nah, di sini sudah seperti ini ya. Saya coba hilangin. Ini saya hilangin dulu. Nah, ini sudah ada 4 buah. Tapi yang satu ini sebetulnya salah ya. Sebetulnya di gambar tuh nggak ada. Maka saya delete saja. Nah, ini kita sudah punya 3 board file-nya. Kita ingin coba copy-in posisi board file ini. Yang board file depan ini kita pindahin ke belakang. Kita lihat gambar lagi jaraknya berapa itu. 1,309 dikalikan 2 berarti ya jarak. Saya itu 1,309 dikali 2 dengan 2,618. Berarti yang ini elemennya saya blok, kemudian saya translate elemen lagi minus berapa tadi 2,618. Berarti ini lihat dulu ini ke arah Y berarti ya.
arah Y minus sebesar 2,618. Ini 2,618. Ya. Nah, jadi seperti ini fondasi. Nah, seperti ini agak. Nah, sepertinya salah ya. 1,039. Ini agak kurang pas ya. Dia digeser 1, karena poin tumbuhnya ini saya copy isinya. Sini itu arahnya negatif ya. Arahnya negatif berarti ini ini 1039 dikali 2 itu 2,618. Cuman saya agak bingung ya, dia agak keluar sedikit. Saya ini aja ya, saya sesuaikan ini jarang. Ini saya coba. Udah. Oke lah. Bikinnya 0,25. Nah, ini sudah ada ya di tengah-tengah seperti itu. Nah, di sini kita sudah punya fondasi 5 buah. Kita kopikan saja ke kolomnya satunya lagi. Saya kopiin lagi aja ke kolom yang sebelumnya. Ini translate-nya apa? Translate elemen. Kemudian kita equal distance saja. Kita tarik patokannya. Misalnya kita mau mindahin dari titik ini ke patokannya titik yang satunya lagi. Kemudian di blok, lalu kita klik saja apply. Jadi dia sudah tercopy secara otomatis. Nah, tapi di sini juga sama seperti halnya kita memodelkan yang tadi ya. Jadi elemennya itu masih semuanya elemennya itu masih belum terhubung satu sama lain. Maka di sini kita harus menghubungkan ya. Klik boundary, kemudian di
dimasukkan di sini ada rigid link. Ini rigid body, kita klik semua. Master node number itu kita mau dua buah elemen itu ketemunya atau gabungnya di mana nih. Nah ini karena saya ini dari pilar, ini saya pengen hubungkan ke file cap. Berarti saya pilih master node-nya itu yang di sini. Kemudian klik apply. Sehingga dia terhubung ke top si file cap kolomnya itu. Kemudian core file-nya ini yang 4 titik ini dia belum terhubung 4 titik ini, maka saya hubungkan juga, saya blok nodes-nya. Saya ingin nodes ini dihubungkan ke nodes yang ada di tengah ini. Maka nodes yang akan ada di tengah ini sebagai master node. Saya klik saja ini, kemudian klik apply. Nah, ini sudah ada ya rigid link-nya. Nah, ini dilakukan dengan cara yang sama. Rigid link. Kemudian kita klik master node-nya yang ingin digabungkan mana. Klik apply. Kemudian file cap juga sama. Kita pilih nodes-nya. Kemudian kita hubungkan ke pilar yang ada di tengah. Klik saja apply. Nah, ini sudah jadi, semua sudah terhubung. Kemudian kita tampilkan lagi semua strukturnya. Ini mungkin sudah lebih seperti apa yang ada di gambarnya. Ini kalau saya pakai 3D-nya adalah seperti ini. Jadi ini sudah sampai ke pekerjaan kolom. Jadi ini tuh sudah sampai ke pekerjaan kolom. Sekarang kalau kolom ini kan harusnya diisi ini elemennya belum diganti ya. Tadi baris yang kalau kita lihat di titik koordinat kolom yang ada di bagian atas ini dia apa? K2A. Kemudian di sini ada K2. Ya sudah, modelnya pun kita ikutin saja. Di dua baris paling depan ini dia pakai K2. Ini tinggal kita geser saja, dia otomatis akan berubah. K2 ini masih aneh bentuknya, ini saya tukar nah, sehingga ada di posisi yang seharusnya. Kemudian kalau dilihat lagi di sini ada K2A. Nah, ini saya select yang berpotensi kita namain jadi K2A. Sama caranya, tinggal ditarik saja. Ini yang ini enggak ya, ini enggak. Yang dua ini kan tadi udah. Kita masukin lagi kolom K2A. Nah, kita sudah punya model yang jenis kolomnya itu sudah sama dengan yang ada di gambar. Itu K1, bagian atas ini K1 semua. Saya coba cek dulu. K1 semua. Kemudian yang K2 itu yang hanya bagian ujungnya. Terus tadi itu kita ingin yang mengganti elemen ya. Ini pilarnya itu pilar atau kolomnya itu kolom K1 semua. Ini bagian kedua, baris kedua ini harusnya K1 semua. K1 tetapi di bagian ujungnya dia pakainya K2. K1 semua, kemudian di ujungnya K2. K1 semua, kemudian ini itu yang saya blok ini saya akan masukin ke sini. Nah,
Kemudian saya coba cek lagi. Ya sudah sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, paling di sini ya perlu diperbaiki. Ini ada K1, K2, K2. Berarti kalau dalam pemodelan yang K1 ini ada di sebelah kiri bawah. Oh iya, ini K1 yang bagian sebelah sini. Ini K1. Saya kasih nama K1. Saya masukin kolom K1. Kolom K1 lagi. Ini ya, di sini ya, kolom. Saya masukin kolom K1. Kemudian sisanya K2. K2. Udah. Nah, di sini kita sudah punya kolom dan fondasi. Nah, sekarang kalau udah gini ya kita tinggal beranjak aja ke denah kolomnya. Nah, di sini denah kolomnya bagaimana ya kalau link ya. Kita coba dulu. Di sini ada denah detail kolom basement. Oh, ini pun ininya seperti ini ya, berulang-ulang. Dalam pemodelan kita bikin lurus aja lah. Denah pembalokan. Balok. Coba cari balok. Saya masih nyari ya denah dari si balok. Gimana ya? Denah kolom basement. Ataupun yang ini denah kolom. Cuman tidak muncul kolom. Baloknya nggak muncul.
Ya ini nanti tinggal kita modelkan balok. Nah di sini baloknya saya masih belum nemu nih denah balok. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu di file nomor berapa itu denah balok? Lantai dasar. Nah ini ada denah baloknya. Di elevasi kita itu elevasinya di bawah. Jadi nggak apa-apa. Ini denah pembalokannya ternyata nggak rumit ya, sederhana aja denah pembalokannya. Jadi di sini denahnya kita ada beberapa balok, satu, dan di sini dua, kemudian balok ke arah bawah nih, dan seterusnya. Di sini balok ini ada banyak jenis. Ini itu balok B7 sampai di B1 sampai di B, ada 18 tipikal balok. Tapi untuk analisis perancah ini kita sederhanakan saja. Baloknya kita bikin hanya satu tipikal saja ya. Itu kita ambil yang B ini aja, B5 300 kali 600. Di sini saya bikin lagi di sini balok properti sini bisa diganti. Ini balok 0,3 dan 0,4. 0,3. Nah, sebetulnya sederhana, itu tinggal menghubungkan titik-titik pada bagian ujung kolom. Nah, jadi di sini saya coba kolom ini saya coba hide dulu. Saya hide dulu yang dengan menyisakan titik-titiknya saja atau nodes yang paling atas. Kalau dilihat di dalam gambar yang tadi ini kita hanya tinggal sebetulnya menghubungkan saja dengan cara struktur create element. Lalu klik elemen mutu betonnya saya samain dulu, terus kita kan mau ngegambar balok ya, balok 0,3 dikali 0,4. Terus kalau dilihat di gambar ini balok itu sebetulnya nggak ribet-ribet banget. Baloknya ini hanya berbentuk kotak saja mengikuti masing-masing kolom. Jadi kalau saya hafalkan kira-kira bentuknya gini. Ke sini, ini tinggal tarik saja. Ini tarik saja. Lebih gampang aja ke sini. Ke sini. Ke sini. Ini ke sini. Nah, ke sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Terus saja. Nah, terus di sini ada tangga ya di situ. Ini baloknya saya copy saja, translate elemen, saya klik semua, kemudian saya copy baloknya dari kiri ke kanan. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kemudian saya munculkan kembali ya. Nah, di sini sudah ada struktur bangunan gedung yang sudah ada baloknya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak Bapak Ibu? Takutnya saya terlalu cepat atau jelasinnya terlalu bingung gitu ya, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Izin bertanya, ini kalau di Ya. Midas ini berarti dia nggak ada gate-nya gitu ya Pak? Nggak ada apanya? Sorry. Tadi nggak ada apa? Grid. Oke. As-asnya, Ya. garis asnya.
Betul. Jadi kalau di Meda seperti yang saya jelaskan di minggu lalu ya, kita sistemnya bukan grid tapi sistemnya nodes. Selama kita copy nodesnya itu kemanapun, ke arah manapun, di situ kita bisa membuat elemen tanpa harus ada gridnya. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian ini kita cek juga ya. Tadi masing-masing elemen itu kan ada ininya, ada namanya rigid linknya. Ini kita display saja. Tapi rigid linknya ini masih sebetulnya kalau dilihat-lihat masih belum tercopy. Nanti kita bisa bikin rigid linknya satu persatu. Dan kita bisa copy juga nanti rigid linknya gampang. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Betulnya berikutnya kalau ini kan sudah jadi satu lantai ya, sudah kita tinggal selama tingginya masih sama ya kita tinggal translate aja ke atas. Translate elemen, nanti kita copy dengan ketinggian kolomnya. Kita tarik kolom bawah ke atasnya. Jadi seperti itu aja nanti sisanya. Kalau bagian bawahnya sudah sudah geometrinya sudah termodelkan. Nanti kita pengen bikin 10 lantai, 11 lantai, 12 lantai selama gridnya sama, kita bisa tinggal copy saja ke atas, itu sudah lebih gampang. Dan nanti kita misalnya kopinya pengen berapa biji, pengen jadi 20 lantai, udah klik copy aja ke atas. Selama bagian bawahnya sudah terbuat gitu ya. Nanti di sini ininya apa? Kalau yang di dalam Excel yang di tugas itu kan nggak tahu, saya lihat kayaknya 2 dimensi gitu ya. Kita merencanakan siklus-siklusnya. Nanti di sini intinya di model ini akan ada berapa dimensi? Bukan 2 dimensi lagi tapi ada 3 dimensi, ada 3 arah, bukan ke kiri ke kanan. Ke kiri ke kanan atau atas bawah saja, tapi bisa jadi nanti ke depan dan ke belakang gitu ya. Kita merencanakan siklus dari si perancahnya. Nah gitu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini contoh aja ya, kalau saya punya 20 lantai dengan itu tuh dengan tinggi masing-masing yang sama. Tapi nanti kita coba samain aja lah tingginya, jadi nggak benar-benar ngikutin apa yang ada di gambar. Nah, tapi nanti tugasnya silakan Bapak Ibu modelkan sesuai dengan yang ada di gambar. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak sampai sejauh ini? Begini dulu, saya coba tampilin segini dulu gitu supaya nggak terlalu bingung, takutnya pusing kalau saya terlalu banyak. Ini sampai sini dulu lah materi. Nanti ini masih belum masuk ke materi yang sebenarnya sebetulnya, jadi kita tuh masih masuk ke materi dasar gitu, kita baru pemodelan geometrinya dulu. Materi yang sesungguhnya itu adalah staging construction nanti. Gimana, ada yang ingin tanyakan? Sudah cukup? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Visualnya ada kan ya? Cukup Pak. Kamera saya khawatirnya mah. Oke. Saya khawatirnya apa? Saya takut untuk siswanya ini nggak sengaja ketiduran gitu misalnya, takutnya. Tapi masih pada ada kan ya Bapak Ibu ya?
Ya, ya mudah-mudahan bisa bisa memahami apa yang saya jelaskan. Ya mohon maaf kalau terlalu cepat tadi, tapi karena ini sifatnya saya rasa ini bisa direkap dan nanti bisa diulang-ulang gitu ya. Sudah cukup. Kita tuh jam belajar sampai jam berapa kita? Jadwal 60 sampai 9, sorry, sampai berapa? 19.10. 19.10. Ya udah sampai 19.10 kan tadi karena terlambat ya, jadi sama kayak minggu kemarin lah, saya tambahin 30 menit. Jadi oke, cukup perkuliahannya sampai di sini. Saya tutup dulu sebelum diakhiri dan meninggalkan Zoom meeting. Mungkin mohon dibantu untuk capture screen-nya dan kita kita hidupkan kamera terlebih dahulu, lalu kemudian nanti masing-masing dari koordinator kelasnya untuk membantu saya membuatkan berita acara. Saya mohon izin off cam ya Pak. Iya. Oke, 18 ya, siap. Oke, Iqbal bisa bantu screenshot, Iqbal? Ya udah. Slide pertama persiapan 1, 2. Persiapan 1, 2, 3. Slide kedua persiapan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih Iqbal. Baik, Kang. Baik, terima kasih. Kalau begitu perkuliahan ya akhirnya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk yang tadi belum absen, silahkan absen saja secara mandiri ya ke aplikasi ya.